1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Suara Bu Arin kedengeran? Ada Bu. Waalaikumsalam. Oh iya, ya sudah. Anak-anak selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kalian yang hari ini sudah hadir tepat waktu. Sampai pukul 07.42 sudah ada sekitar 17 siswa ya sudah hadir. Terima kasih. Hari ini kita lanjutkan untuk kegiatan presentasi. Harapannya minggu ini semuanya sudah selesai materi proposal sesuai dengan target kita. Untuk akhir September nanti kalian akan mengadakan PTS. Harapannya kalian sudah menguasai semua. Nah, kemudian nanti di awal Oktober kalian harus praktek untuk proses produksi. Nah, untuk selanjutnya silakan 2 kelompok nanti presentasi. Hari ini yang presentasi silakan, kalau memang tidak Bu Arin tunjuk bisa menunjuk diri sendiri ya. Kalian, Bu, saya kelompok saya maju, silakan. Siapa yang mau maju? Kelompok 5, Bu. Oh iya, boleh. Kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Permata Devi dari kelompok 5 absen 10. Perkenalkan, nama saya Deswina Kusuma Ningrum absen 8. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fauzia dari kelompok 5 nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Jian Faradila dari absen 16. Proposal perencanaan usaha. Deskripsi. 1. Latar belakang. Di masa modern ini sudah banyak sekali bisnis kuliner di sekitar kita. Rupanya pun juga banyak. Ada makanan modern yang sedang hits di kalangan anak muda. Ada juga makanan tradisional yang hingga saat ini masih dilestarikan. Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk membuat suatu inovasi usaha di bidang kuliner, yaitu makanan tradisional yang dimodifikasi. Nagasari pun menjadi pilihan kami. Melihat fenomena mengenai banyaknya anak-anak bahkan para remaja yang masih gemar jajan sembarangan, kami yang masih terbilang baru dalam hal perbisnisan kuliner hendak mencoba menciptakan suatu jajanan yang tentunya mengutamakan kesehatan, kebersihan, dan keunggulan mutu dalam proses produksinya. Kami mengutamakan bahan baku yang tentunya bergizi tinggi, dapat mendatangkan kemanfaatan bagi tubuh, terjaga kebersihannya juga kualitasnya. Seperti yang kita ketahui, bahan baku Nagasari adalah tepung beras. Tepung beras merupakan bahan baku yang tinggi serat dan dapat membantu menjaga fungsi hati. Bahan baku kedua yaitu tepung tapioka yang dimana mampu menyehatkan pencernaan, melancarkan sirkulasi darah, mengandung asam folat dan vitamin B yang tinggi, menurunkan tekanan darah, menambah berat badan dengan cara yang sehat, menguatkan tulang, dan mendukung sistem metabolisme. Selain itu, dalam produk Nagasari ini terdapat buah pisang dan nangka. Pisang selain memiliki rasa yang enak, ternyata juga memiliki manfaat yang cukup banyak bagi tubuh kita. Di antaranya adalah membantu atasi tekanan darah tinggi, mengandung karbohidrat dan vitamin A, sebagai pelancar metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan, menyehatkan tulang, dan bagus bagi kesehatan kulit. Sedangkan buah naga dapat melancarkan pencernaan, menjaga berat badan agar tetap ideal, dapat memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bagus bagi kesehatan kulit dan mengurangi resiko kanker. Oleh karena itu,
Dengan banyaknya nutrisi yang terkandung, Nagasari tidak hanya mengenyangkan tapi juga mendatangkan manfaat yang bagus bagi tubuh. Selain itu, masyarakat di sekitar kami yang masih menggemari makanan tradisional ini pun juga masih banyak. Di antaranya untuk makanan iseng, bahkan ada juga yang memanfaatkannya sebagai snack hajatan, pernikahan misalnya. Oleh karena itu, Nagasari pun sudah tidak asing lagi bagi mereka. Namun mengetahui sifat konsumen yang gampang bosan dan tidak pernah merasa puas akan sesuatu, kami pun menciptakan suatu inovasi baru yaitu Garisaka, Nagasari pisang nangka. Garisaka adalah Nagasari yang berisikan pisang juga irisan nangka yang diiris-iris kecil-kecil, sehingga akan menghasilkan cita rasa yang lebih segar dan legit. Selain itu, kami juga memodifikasinya dengan memberikan pewarna makanan berwarna merah muda supaya tampilannya tidak polosan, berwarna putih saja. Selain memiliki cita rasa lezat dan tampilan yang lebih baru dengan harga yang juga terjangkau, mengingat pendapatan per kapita masyarakat tidak sama rata, yaitu sekitar kurang lebih Rp1.500.000 sampai Rp2.500.000 per bulan untuk pegawai biasa dan kurang lebih Rp5 juta untuk pegawai negeri. Tentunya Garisaka akan mampu menarik perhatian konsumen. 2. Profil perusahaan. Nama usaha UD Garisaka, Nagasari Pisang Nangka. Tanggal berdiri 14 Agustus 2020. Alamat Dusun Gintung, RT 3 RW 2 Jambewangi, Secang, Magelang. Nomor telepon 0858830467. Instagram @nagasari_garisaka_. 3. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menciptakan makanan tradisional yang dimodifikasi yang mampu bersaing di pasaran dan dikenal banyak orang. Menciptakan jajanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Misi perusahaan menciptakan makanan tradisional dengan menambah ide-ide baru supaya konsumen tidak merasa bosan. Memasarkan Garisaka dengan berbagai cara supaya semakin dikenal oleh banyak orang. Mengutamakan kesehatan, kebersihan, dan keunggulan mutu dalam proses produksinya. Mengutamakan bahan baku yang tentunya bergizi tinggi dapat mendatangkan kemanfaatan bagi tubuh, terjaga kebersihannya, juga kualitasnya. 4. Tujuan usaha. Menciptakan makanan tradisional yang dimodifikasi yang mampu bersaing di pasaran dan dikenal banyak orang. 5. Jenis usaha yang dilakukan. Jenis usaha yang kami lakukan adalah usaha kuliner, khususnya kuliner tradisional yang dimodifikasi. 6. Produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam usaha kami adalah makanan tradisional yang dimodifikasi, yaitu Garisaka, Nagasari Pisang Nangka. 7. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Rasanya sudah tidak asing lagi di lidah masyarakat. Harganya terjangkau, cara pembuatan tergolong mudah dipelajari. Bahan baku relatif mudah dicari dan tidak terlalu mahal. Nagasari yang kami buat diberi pewarna makanan merah muda supaya warnanya tidak putih polos sehingga mudah menarik perhatian pembeli. 2. Weakness atau kelemahan. Mudah basi karena ada pisang dan nangkanya. Apabila harga bahan baku mahal, harga Nagasari pun juga ikut mahal. 3. Opportunity atau peluang. Ketika konsumen memiliki hajatan, biasanya banyak yang memilih Nagasari sebagai menu dari salah satu snacknya. Kebiasaan orang yang suka makan makanan iseng, Nagasari bisa menjadi salah satu pilihan. Masih banyak peminatnya. 4. Threat atau ancaman. Apabila Nagasari yang kami jual tidak memiliki variasi baru lagi ke depannya, konsumen pasti akan bosan. Persaingan dagang dengan makanan modern dan banyak saingan karena sudah banyak yang menjual Nagasari.
B. Analisis usaha. 1. Deskripsi lingkungan usaha. Di kalangan masyarakat sekitar kami, masih banyak yang menggemari makanan tradisional sebagai makanan iseng, terutama Nagasari. Cita rasanya yang manis dan legit bercampur dengan segarnya buah pisang, membuatnya mempunyai ciri khas tersendiri bagi lidah masyarakat. Selain itu, melihat kondisi masyarakat yang rata-rata adalah para pekerja, membuat mereka tidak memiliki waktu luang untuk bereksperimen, terutama dalam hal membuat makanan tradisional yang pada dasarnya memakan waktu dan membutuhkan ketelatenan. Kebanyakan dari mereka memilih untuk membeli daripada membuat sendiri. Selain itu, masyarakat di sekitar kami yang masih menggemari makanan tradisional ini pun masih banyak. Di antaranya untuk makanan cemilan, bahkan ada juga yang memanfaatkannya sebagai snack hajatan pernikahan. Oleh sebab itu, Nagasari pun tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami hadir dengan produk Nagasari yang memiliki varian baru, yaitu Garisaka. Nagasari yang tidak hanya berisikan pisang saja, tetapi juga ada irisan nangkanya. Terlebih Nagasari kami hadir dengan tampilan warna merah muda yang menghadirkan nuansa pemasaran. Target pemasaran kami adalah semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Semua kalangan bisa menikmati produk Garisaka kami. Selain itu, produk kami akan kami pasarkan di daerah sekitar kota dan Kabupaten Magelang. Analisis peluang pasar. 3. Analisis peluang pasar. Berdasarkan simpulan dari deskripsi lingkungan usaha yang kami lakukan memiliki peluang cukup tinggi dan cukup mendukung, karena Nagasari masih memiliki peminat yang cukup banyak. Masyarakat sekitar yang kebanyakan adalah pegawai juga sangat langka memiliki waktu luang untuk mencoba membuat makanan tradisional sendiri. Jadi, mereka memilih untuk membeli saja karena lebih praktis. Selain itu, masyarakat di sekitar kami yang masih menggemari makanan tradisional ini pun juga masih banyak. Di antaranya untuk makanan cemilan, bahkan ada juga yang memanfaatkannya sebagai snack hajatan pernikahan. Oleh sebab itu, Nagasari pun tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Apalagi jika Nagasari tersebut dimodifikasi sehingga memiliki cita rasa dan tampilan baru yang dimana akan mendatangkan rasa penasaran konsumen. 4. Strategi pemasaran. A. Strategi produk. 1. Menentukan logo dan moto. Masing-masing produk tentu memiliki ciri khasnya tersendiri. Oleh karena itu, logo produk Garisaka yang dipersiapkan pun harus unik dan menarik agar mampu menarik perhatian konsumen di pasaran. Sedangkan moto yang kami gunakan dalam produk ini adalah kecil-kecil sedap, menarik, dan bernutrisi, yang berarti walaupun Nagasari hadir dalam ukurannya tidak terlalu besar, namun cita rasanya lezat, tampilannya menarik, dan nutrisinya juga tak kalah banyak. 2. Menciptakan merek. Merek suatu produk merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal suatu produk yang dihasilkan oleh sebuah usaha. Dalam menciptakan merek suatu produk, tentunya kita harus pintar-pintar dalam berkreatif, supaya merek yang dihasilkan mudah diingat di benak konsumen. Dalam usaha makanan tradisional Nagasari ini, merek yang kami gunakan adalah Garisaka, yang merupakan kependekan dari Nagasari pisang nangka. 3. Menciptakan kemasan. Kebersihan dan kerapian kemasan turut menjadi pertimbangan awal konsumen dalam memilah suatu produk. Oleh karena itu, dalam pengemasan ini kami menggunakan bungkus plastik berukuran kecil yang biasa digunakan untuk membungkus snack. Tujuannya selain untuk menjaga kebersihan produk, tapi juga supaya konsumen dapat melihat secara langsung tampilan Nagasarinya. 4. Keputusan label. Label suatu produk harus dibuat sejelas mungkin. Dalam pembuatan label produk Garisaka, kami mencantumkan merek produk, alamat usaha, nomor yang dapat dihubungi, akun Instagram usaha, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan cara penyimpanan supaya tidak mudah basi. B. Strategi harga.
Berdasarkan kesimpulan dari poin D, aspek keuangan, maka produk Garisaka kami dijual Rp2.300.000 per potong. C. Strategi tempat produksi dan distribusi. Demi kelancaran proses produksi, kami mengedepankan kebersihan, kesehatan, dan juga kandungan gizi, baik dari bahan baku maupun proses pengolahan. Selain itu, kelancaran proses distribusi pun juga turut diperhatikan. Oleh karena itu, kami menyediakan layanan COD atau Cash on Delivery dan layanan antar sampai rumah dengan mematok ongkos kirim tentunya. Ini kami lakukan demi kenyamanan konsumen yang rumahnya jauh, tapi ingin mencicipi Garisaka buatan kami. D. Strategi promosi. Supaya produk Garisaka kami dikenal oleh masyarakat luas, strategi promosi yang tepat adalah kuncinya. Untuk strategi promosi, kami memanfaatkan media sosial yang kami miliki, yaitu melalui WhatsApp dan akun Instagram. Selain itu, meminta bantuan kepada teman terdekat untuk ikut menyebarkan informasi tentang produk yang kami jual juga turut kami lakukan. Tujuannya adalah supaya mengenal produk kami semakin banyak. C. Aspek produksi. 1. Lokasi tempat produksi. Produksi ini dibuat di Dusun Gintung, RT 04, RW 02, Jambewangi, Secang, Magelang. 2. Fasilitas dan peralatan. Fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi kami adalah sepeda motor, yang dimana dapat digunakan untuk ke pasar, membeli bahan baku, dan digunakan untuk mengantar hasil produksi kepada konsumen. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Gelas ukur. 2. Baskom besar, 2 buah. 3. Baskom ukuran sedang, 4. Piring besar, 5 sendok teh, 6 tempat bumbu, ukuran kecil 2 buah, 7 panci, 8 sendok sayur, 9 kompor, 10 tabung gas plus isi, 11 saringan, 12 talenan, 13 pisau, 14 cetakan plastik, 15 dandang. Rencana produksi bisnis. Untuk mengembangkan kegiatan usaha kami di kemudian hari, apabila ada perkembangan positif karena banyaknya minat pelanggan, kami berencana untuk menambah kapasitas produksi dan mengembangkan varian rasa juga tampilan dari produk Garisaka ini. Tujuannya adalah supaya konsumen tidak bosan, sedangkan apabila di kemudian hari, usaha kami mengalami kemunduran karena Suaranya hilang. Mana? Ada kendala? hilang. Enggak. Sudah. Lanjut, Mbak. Diulang dari mana, Bu? Tadi sampai apa ya? Rencana produksi bisnis. Rencana produksi bisnis.
Untuk mengembangkan kegiatan usaha kami di kemudian hari, apabila ada perkembangan positif karena banyaknya minat pelanggan, kami berencana untuk menambah kapasitas Rentasa juga tampilan dari produk Garisaka ini. Tujuannya adalah supaya konsumen tidak bosan. Sedangkan apabila di kemudian hari usaha kami mengalami kemunduran karena sedikitnya minat pelanggan, kami akan memperbaiki lagi kualitas dan produk Garisaka ini, baik dari segi rasa, tampilan, dan bentuk. 4. Kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi Garisaka adalah 2 kg tepung beras, 800 gram tepung tapioka, 1,5 kg gula pasir, 6 liter santan, garam secukupnya, 1 sendok teh vanili, pewarna makanan berwarna merah muda, pisang kepok, 1 kg nangka, daun pandan, plastik snack ukuran kecil. Bahan-bahan yang disebutkan di atas tergolong mudah didapatkan di pasar maupun di sekitar lingkungan usaha. 5. Kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha kami sebanyak 4 orang, di mana 4 tenaga kerja tersebut adalah pemilik usaha Garisaka sendiri. Berikut struktur organisasi dari tenaga kerja usaha kami. Ketua Esa Permata TV, Wakil Ketua Nisrina Fauzia, Bendahara Jian Faradila, Sekretaris Deswina Kusumaningrum. 6. Proses produksi. Langkah-langkah membuat Garisaka adalah sebagai berikut. 1. Masukkan santan, garam, vanili, gula pasir, dan pewarna makanan berwarna merah muda secukupnya ke dalam panci, lalu aduk sampai larut. 2. Lalu masukkan daun pandan yang sudah diikat terlebih dahulu, rebus sampai mendidih sambil diaduk. 3. Setelah mendidih, diamkan santan sampai dingin. 4. Setelah itu disiapkan baskom, masukkan tepung beras dan tepung tapioka lalu aduk. 5. Masukkan santan yang sudah benar-benar dingin, lalu aduk kembali hingga merata. Usahakan jangan sampai ada adonan yang menggumpal. 6. Setelah adonan selesai diaduk, pindahkan ke baskom lain sambil disaring, agar tidak ada adonan yang menggumpal. 7. Sementara itu, pisang kepok dipotong-potong sesuai selera, sedangkan nangka dipotong dadu. 8. Nangka yang sudah dipotong dadu dicampurkan ke dalam adonan. 9. Setelah itu, siapkan dandang untuk mengukus dan cetakan plastik. 10. Masukkan adonan ke dalam cetakan sebanyak 4 centong sayur, lalu kukus selama 5 menit. 11. Setelah 5 menit, tata pisang di atas adonan yang sudah dikukus. 12. Lalu tuang lagi adonan sampai pisang tertutup adonan, kukus lagi selama 5 menit. 13. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. 14. Setelah adonan habis, kukus kembali selama 20-25 menit supaya benar-benar matang. 15. Setelah matang, diamkan sampai benar-benar dingin. 16. Setelah dingin, nagasari yang sudah matang dipindahkan di atas piring, lalu potong-potong sesuai selera. 17. Nagasari siap disajikan. 7. Karakteristik produk. Karakteristik produk Garisaka kami adalah nagasari. Tidak hanya berisikan pisang saja, namun juga berisikan nangka. Selain itu, produk nagasari kami tidak polosan berwarna putih saja, namun juga diberi pewarna makanan berwarna merah muda, sehingga membuat tampilannya lebih menarik. Rasanya pun lezat, manis, dan legit. Cocok untuk cemilan di tengah suasana hangat berkumpul keluarga maupun bersama teman. 8. Kapasitas produksi.
Dalam sekali produksi, kami menghasilkan sebanyak 120 potong garis saka. D. Aspek keuangan. 1. Sumber pembiayaan. Dana atau modal usaha yang digunakan berasal dari modal sendiri, yaitu dari iuran anggota. 2. Analisis biaya. A. Biaya investasi. Gelas ukur Rp15.000. Baskom besar sebanyak 2 buah Rp20.000. Baskom ukuran sedang sebanyak 3 buah Rp21.000. Piring besar Rp15.000. Sendok teh Rp4.500. Tempat bumbu ukuran kecil sebanyak 2 buah Rp8.000. Panci Rp25.000. Sendok sayur Rp12.500. Kompor Rp13.000. Tabung gas dan isinya Rp150.000. Saringan Rp10.000. Talenan Rp10.000. Pisau Rp12.000. Cetakan plastik Rp20.000. Dan dandang Rp55.000. Jadi jumlah investasinya adalah Rp678.000. B. Biaya penyusutan. Biaya penyusutan dihitung per bulannya. Gelas ukur Rp15.000 dibagi 30 sama dengan Rp500. Baskom besar sebanyak 2 buah Rp20.000 dibagi 30 sama dengan Rp667. Baskom ukuran sedang sebanyak 3 buah Rp21.000 dibagi 30 sama dengan Rp700. Piring besar Langsung total, Pak. Langsung di total bawah, biar nggak kelamaan ke bawah. Ya. Yang lain salah angkat. Jadi total biaya penyusutannya adalah Rp22.600. Biaya tetap juga dihitung per bulan. Biaya penyusutan tadi Rp22.600. Biaya tenaga kerja Rp250.000 kali 4, yaitu Rp1.000.000. Jadi total biaya tetap sama dengan Rp1.022.600. Totalnya aja juga nggak apa-apa. Biaya tidak tetapnya. Biaya tidak tetap dihitung per bulan juga, jumlahnya Rp4.815.000 per bulan. Total biaya produksi. Total biaya produksi didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, yaitu Rp1.022.600 ditambah Rp4.815.000, yaitu sama dengan Rp5.837.600. F. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi didapatkan dari total biaya produksi dibagi kapasitas produksi, yaitu Rp5.837.600 dibagi 120 potong kali 30 hari, sama dengan Rp5.837.600 dibagi 3.600 potong, yaitu sama dengan Rp1.622.000 yang dibulatkan menjadi Rp1.700 per potongnya. Penentuan harga jual. Menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi. Dalam sekali produksi dihasilkan 120 potong garis saka. Karena itu didapatkan total biaya produksi per 120 potong yaitu 1.700 kali 120 yaitu Rp204.000. Keuntungan yang diambil adalah 30%. Maka harga jual 120 potong garis saka adalah 30% kali Rp204.000
ditambah Rp24.000 yaitu Rp265.200. Jadi harga satu potong hari saka adalah Rp265.200 bagi 120 potong sama dengan 2.210 yang dibulatkan menjadi 2.300 per potong. Menentukan harga jual berdasarkan kompetisi. Harga Nagasari di pasaran biasanya adalah Rp1.500 sampai Rp2.000 per potong. Tetapi biasanya dengan harga segitu, Nagasari hanya berisikan pisang saja. Sedangkan produk hari saka kami sudah dimodifikasi dengan tambahan isian berupa nangka dan tampilannya tidak polosan berwarna putih, melainkan berwarna merah muda. Dengan begitu, kami mematok harga sebesar Rp2.000 per potong. Maka keuntungan didapat adalah sebagai berikut. Jumlah keuntungan sama dengan Rp2.000 kali 120 potong dikurangi total biaya produksi, yaitu Rp240.000 dikurangi Rp240.000 sama dengan Rp36.000. Menentukan harga jual berdasarkan tujuan khusus. Untuk meningkatkan jumlah penjualan, kami mengadakan promosi atau penurunan harga, yaitu yang semula dijual Rp2.000 per potong menjadi Rp1.500 per potong. Estimasi penjualan. Estimasi penjualan didapatkan dengan cara harga jual dikali kapasitas produksi, yaitu Rp2.300 dikali 120 sama dengan Rp276.000. Proyeksi laba atau rugi. Hasil keuntungan sama dengan Rp2.300 dikali 120 potong dikurangi total biaya produksi, yaitu Rp276.000 dibagi Rp204.000 sama dengan Rp72.000. Yang terakhir, BEP atau break even point. BEP produksi dihitung dengan cara total biaya produksi dibagi harga jual per potong, yaitu Rp204.000 dibagi Rp2.300 sama dengan 88,69 potong. BEP harga yaitu biaya produksi dibagi kapasitas produksi sama dengan Rp204.000 dibagi 120 potong sama dengan Rp1.700 per potong. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali proposalnya. Keren banget ya. Jadi untuk IPA 2 sangat bagus semua. Ada beberapa hal. Mungkin temannya mau menanggapi dulu. Teman-temannya ada yang mau menanggapi? Kalau nggak ada, Ibu langsung review ya. Untuk nanti ditambahkan cover judulnya. Ya, di awal sway-nya ini ada proposal atau perencanaan usaha makanan khas daerah. Ini judulnya mana? Coba atas. Oh ya, nanti tinggal ditambahkan proposal usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi tanda petik dari Saka. Nah, gitu aja, garis Saka. Nanti kan orang nggak usah dikasih tanda kurung Nagasari pisang nangka, tapi itu dihilangkan aja biar orang itu penasaran garis apa. Ke bawah kelompoknya siapa aja sebentar. Bentar. Stop. Deswina Ascan 8. Kemudian bentar ya, 8, terus 10, kemudian 16, 23. 10 siapa ya? Ersa. Kemudian Jihan. Muslim. Ya, untuk kelompok ini
Tadi struktur organisasinya di belakang ya ternyata ya. Ditambahkan di poin A ya. Di poin A ini nanti tambahkan di situ. Nggak apa-apa ditambahkan aja udah betul. Kemudian untuk visi ya. Visi itu satu kalimat saja. Tidak dua. Tapi kalau misalnya kalian satu kalimat itu dijadikan satu, misalnya tadi unggul, kemudian go internasional dan sehat. Nah, langsung dijadikan satu kalimat. Gitu ya. Kemudian untuk logo nanti didesain gambarnya sekalian, ditambahkan di situ, desainnya ditempel. Kemudian untuk pewarna, di sini kan kelompok ini mau menggunakan pewarna merah, kalau bisa pewarnanya alami. Ya, dicari yang alami apa. Kemudian untuk penghitungan HPP, itu tolong jangan dibulatkan dulu. Jadi misalnya 1622 misalnya ya, contoh, dibuka dulu ke bawah, karena nanti di BEP harga itu akan jauh dengan harga jual ya. Sebentar. BEP HPP Mbak, HPP ya. HPP-nya kan 1622, itu tolong jangan dibulatkan dulu. Kemudian penentuan harga jual ke bawah lagi. Itu berapa persen dari HPP asli ya, jangan dibulatkan dulu. Itu aja. Kemudian untuk menentukan harga jual berdasarkan kompetisi, itu kan berarti nanti kalian tidak akan melebihi harga pasar dengan variasi yang lebih dibandingkan yang ada di pasaran, sehingga nanti bisa bersaing ya. Nanti tolong dihitung, misalnya di situ kalian ketemunya kok 2000, tetapi produk kalian kan memiliki nilai plus, sehingga nanti bisa bersaing seperti itu. Lanjut. Nah, untuk laba nanti juga karena di awal sudah dihitung per bulan, tolong untuk keuntungan, pendapatan, dan lain-lain di bawah juga ditambahkan laba per bulan. Misalnya itu laba per produksi ya. Nah, kemudian bawahnya tambahkan laba per bulan. Kemudian yang payback period juga belum ada, supaya kalian tahu dengan usaha Nagasari ini, kalian itu akan balik modal dalam jangka berapa hari atau berapa bulan ya. Jadi ini reviewnya dari Bu Arin, tolong ditambahkan kelompoknya Ersa ya, Ersa sebentar. Ersa Permata ya. Bu Arin kembalikan tapi udah bagus, sudah tinggal sedikit revisi ya. Nanti itu reviewnya ada di bawah webinar. Nanti boleh ditambahkan foto kelompoknya ya, di bagian paling depan itu foto per siswa bisa ditambahkan di situ. Sudah cukup, bisa ditutup kelompoknya Mbak Ersa. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan kelompoknya siapa? Tidak usah Bu Arin tunjuk ya. Riu. Ya, silakan Mas Rio. Mas Rio. Kelompoknya Mas Rio Sahrizal. Yang presentasi mau siapa? Bagikan. Siapa yang mau presentasi? Yuk. Ya.
Ya, stop dulu bagian cover dulu ya. Ya, judulnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proposal usaha kami. Sebelum mempresentasikan kerja kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan dulu. Nama saya Rio Sarizal, absen 26. Lanjut terus saja. Saya Nur Mas Diridoni, absen 24. Saya Ahmad Fajar Rifandra, absen 2. Saya Divan Aprilian, absen 9. Deskripsi usaha. Timus adalah salah satu makanan yang Agak terbuat dari dibesarkan, Mas. Agak dibesarkan dikit. Yuk. Dibesarkan. Ya. Ya. Ya, sudah. Deskripsi usaha. Latar belakang. Timus adalah salah satu makanan yang terbuat dari ubi jalar atau ketela rambat yang banyak tumbuh di daerah sekitar Indonesia. Ubi jalar atau olahannya sering dijadikan makanan pengganti karbohidrat yang sering dikonsumsi masyarakat pedesaan. Namun sejauh ini pengolahannya di pedesaan hanya berupa makanan tradisional yang memang kurang diminati oleh anak muda atau mungkin masyarakat perkotaan. Salah satu olahannya yaitu timus tersebut. Timus terbuat dari ubi jalar atau ketela rambat yang direbus lalu dihaluskan dan diberi campuran tepung tapioka. Rasanya manis dan bentuknya pun bermacam-macam. Harga ketela rambat atau ubi jalar yang murah terkadang membuat makanan yang diolah pun akan menjadi murah pula. Inovasi timus yang hanya berupa bentuk saja tentunya tidak akan membuat timus ini menarik perhatian konsumen, terutama menengah ke atas. Maka dari itu kami membuat inovasi atau campuran yang membuat timus lebih dan cepat selera konsumen serta memperluas mangsa pasar timus, yaitu dengan membuat olahannya menjadi timus yang berisikan kuliner yang dinamakan kimchi atau timus veggie yang akan menarik selera dan daya beli konsumen. Alasannya yaitu agar rasa dan tampilan timus lebih menarik tanpa merubah kualitas bahan serta zat yang ada di dalam timus itu sendiri. Jadi inovasi ini hanya dibuat sebagai daging dalam timus, namun adonan timus tetap saja sama seperti timus yang lainnya. 2. Profil perusahaan. Nama perusahaan Timus Veggie, tanggal berdiri 12 Agustus 2020, alamat Peru RT 1 RW 10 Kelurahan Cerasan Kecamatan Kabungan Kabupaten Magelang. Nomor telepon 082 235 474 210. Website www.timsu.co.id. Alamat email timsu666@gmail.com. Instagram timsu.id. Visi dan misi perusahaan. Visi merubah pesan tentang sebuah makanan tradisional yang ketinggalan zaman menjadi yang lebih modern. Misi selalu menjaga kualitas bahan dan pangan dari timus veggie ini. 2. Akan berinovasi menjadi yang terbaik dan tidak mengecewakan pelanggan. Bisa mengutamakan kualitas pelayanan yang baik pada para konsumen. Akan menerima kritik dan saran dari konsumen agar menjadi lebih baik.
Tujuan perusahaan. Satu, mendapatkan keuntungan dari para konsumen. 2, membuka lapangan pekerjaan baru. 3, mempertahankan keberadaan makanan tradisional. 4, menarik minat konsumen untuk mencoba cita rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Jenis usaha yang dilakukan oleh kami berempat ini adalah jenis usaha kuliner. Produk yang dihasilkan timus yang berbahan dari ubi dan diberi isian yaitu keju. Analisa world strength. Tinju diproduksi dengan berbagai macam varian rasa sesuai selera konsumen. Tinju higienis, sehat, lezat, halal, kualitas terjamin, dan harga bersaing. Tinju mudah dalam pemesanan. Weakness merupakan one day produk yang harus habis dalam hari yang sama saat produksi. 2, penyesuaian cita rasa dengan selera konsumen. Opportunity. 1, bahan yang digunakan mudah didapat. 2, pengelolaannya cukup sulit. Saya ulang, opportunity. 1, bahan yang digunakan mudah didapat. 2, pengelolaannya cukup mudah. 3, mendatangkan keuntungan yang cukup banyak. Banyak digandrungi remaja. Pesaing yang menjual produk sejenis semakin banyak. 2, banyaknya outlet kuliner yang sudah memiliki nama dan pelanggan tetap. Don, lanjut Don. Don, B. Analisis pasar. Deskripsi 1. Deskripsi lingkungan usaha. Di daerah tempat usaha sendiri sangat mudah untuk mendapatkan bahan baku pembuatan produk ini. Dan sepertinya masyarakat akan menyukai olahan makanan ini karena berbeda dari yang lain dan juga tidak monoton sehingga konsumen tidak mudah bosan. 2. Target pemasaran. Untuk pemasarannya sendiri kami menargetkan kepada semua kalangan untuk mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dan juga siap melayani jika ada pesanan untuk acara-acara. Tidak menutup kemungkinan kami akan menjual di area luar kota. 3. Peluang pasar. Berdasarkan survei pasar usaha ini akan mendapatkan nilai positif di mata para konsumen karena timus masih diminati banyak orang. Apalagi timus ini beda dari yang lain karena telah dimodifikasi penyajian produknya. 4. Strategi pasar. A. Strategi produksi. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, maka harus membuat proses pembuatan yang baik dan benar pula. Oleh karena itu, kami berkontribusi untuk mendapatkan bahan baku yang sehat dan juga segar. Juga kami menggunakan teknik pengolahan yang baik dan higienis pula. Kami akan menyajikan produk timus keju ini kepada masyarakat dengan kemasan dan pelabelan yang baik, sehingga akan menarik minat konsumen. B. Strategi harga. Mengenai harga jual, kami berencana akan menjualnya dengan harga yang sama di pasaran, agar tidak terkesan tidak terlalu mahal dari varian biasanya. Untuk itu, kami akan meninjau ulang di aspek keuangan mengenai modal dan keuntungan dalam penjualan produk ini. C. Strategi produksi dan distribusi. Di waktu pandemi ini, marak ditemui para penjual kuliner lewat media sosial dikarenakan minat orang-orang yang banyak tertarik untuk membeli sesuatu lewat media sosial atau online. Untuk menjawab tantangan itu, kami bersedia melayani beberapa macam cara pembelian baik offline ataupun online. Meskipun ada beberapa faktor yang menjadi ancaman saat proses pembelian, kami akan tetap bersedia melayani pelanggan. D. Strategi promosi. Untuk menaikkan tingkat penjualan suatu produk,
maka diharuskan untuk melakukan kegiatan promosi agar dikenal banyak orang dan meningkatkan nilai penjualan. Untuk itu kami akan menggunakan media sosial untuk melakukan kegiatan promosi dikarenakan banyak orang yang akan melihat dan tertarik untuk membeli. Juga meminta bantuan kepada orang-orang terdekat untuk membantu mempromosikannya. Baik. C. Aspek produksi. 1. Lokasi tempat produksi bertempat di daerah Weru, Kelurahan Trasan, Kecamatan Badungan, Kabupaten Magelang. 2. Fasilitas dan peralatan. Fasilitas yang tersedia berupa motor yang berfungsi sebagai alat transportasi dalam kegiatan produksi maupun distribusi produk. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Kompor, 2 wajan penggorengan, 3 talenan, 4 sotil, 5 baskom, 6 piring, 7 pisau, 8 dandang. 3. Rencana produk bisnis. Makanan desa khas Solo yang selalu ngangenin, biasanya cuma dibuat dari ubi jalar rebus atau kukus. Meskipun rasanya manis legit, tapi penampilannya yang baik buat anak-anak atau orang awam yang belum kenal. Supaya lebih menarik dan tentunya makin enak, kita pakai ubi lalu tambahkan keju cheddar, parut di adonan, dan keju quick melt di dalamnya. Makin legit dan pasti langsung kandas. 4. Kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan timus keju ini adalah sebagai berikut. 500 gram ubi jalar, 200 gram tepung terigu, 100 gram tepung sagu, 150 gram gula halus, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan baking powder, keju, 250 gram minyak goreng. 5. Kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja pembuatan timus keju terdiri dari 5 orang yang merupakan anggota kelompok usaha timju. 6. Proses produksi. 1. Kupas dan potong ubi, kemudian kukus sampai matang. 2. Tumbuk ubi sampai halus, menggunakan ulenan yang dilapisi dengan plastik. 3. Campurkan ubi, tepung terigu, tepung sagu, gula halus, garam, dan baking powder. Buat menjadi satu adonan dengan menggunakan tangan. 4. Ambil sedikit adonan, lalu pipihkan, kemudian taruh potongan keju di tengah-tengah adonan. Lalu bentuk bulatan seukuran bola pingpong atau terserah. Yang kelima, goreng adonan di dalam minyak panas dengan api kecil atau sedang, goreng sampai berwarna kecoklatan. Yang keenam, setelah matang kemudian angkat dan tiriskan. Timus keju siap dinikmati. 7. Karakteristik produk. Bola ubi jalar isi keju ini campuran yang sangat mudah sekali membuatnya. Selain mudah, murah, rasanya juga lezat. Isi keju yang saya tambahkan di sini merupakan modifikasi yang sangat mudah karena bahan modifikasinya mudah didapat. 8. Kapasitas produk. Dalam satu kali resep kami menghasilkan 10 wadah timus keju yang masing-masing berisi 4 buah timus keju. D. Aspek keuangan. 1. Sumber biaya. Sumber biaya yang kami gunakan berasal dari modal sendiri dengan iuran kelompok usaha. 2. Analisis biaya. A. Biaya investasi. Kompor 1. 300.000. Wajan penggorengan 1. 45.000. Telenan 1. 7.000. Sodet 1. 8.000. Baskom 1. 16.000. Piring 2. 12.000. Satunya 6.000. Pisau 1. 14.000. Dandang 1. 55.000. Tabung gas 3 kilo. Di tempat saya 18.000. Di jumlah Rp475.000. B. Biaya penyusutan per bulan. Kompor 1/30 kali 300 sama dengan 10.000. Wajan penggorengan 1/30 kali 45.000 sama dengan 1.500.
Talenan 1/30 kali 7.000 sama dengan 300 rupiah. Sodet 1 kali 300 kali 8.000 sama dengan 300 rupiah. Baskom 1/30 kali 16.000 sama dengan 600 rupiah. Piring 1/30 kali 12.000 sama dengan 400 rupiah. Pisau 1/30 kali 14.000 sama dengan 500 rupiah. Dandang 1/30 kali 55.000 sama dengan 1.900. Tabung gas plus isi 1/30 kali 18 sama dengan 600 rupiah. Total biaya penyusutan 16.100 rupiah. Biaya tetap per bulan. Biaya penyusutan sama dengan 16.100 rupiah. Biaya tenaga kerja ditiadakan karena tenaga kerjanya adalah pemilik usaha sendiri. Biaya tetap sama dengan 16.100 rupiah. D. Biaya tidak tetap atau variable cost per bulan. 1 kilo ubi jalar. Kebutuhan per bulan 17.000 kali 30 sama dengan 510.000. Tepung sagu 3.000 kali 30 90.000. Tepung terigu 12.000 kali 30 360.000. Gula halus 2.000 kali 30 60.000. Garam 2.000 kali 3.000 sama dengan 60.000. Baking powder 11.000 kali 30 330.000. Keju 12.000 kali 30 sama dengan 210.000. Minyak goreng 7.000 kali 30 250.000. Jadi totalnya 1.830.000. Total biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan biaya tetap plus biaya tidak tetap. Biaya tetapnya adalah 16.100 plus 1.830.000 sama dengan 1.846.100. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi bagi kapasitas produksi. Sama dengan 1.846.100 bagi 15 bungkus kali 30 hari. Sama dengan 1.846.100 per 450 bungkus sama dengan 4.102. Dibulatkan menjadi 4.200 per bungkus. Penentuan harga jual. Menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi. Dalam 1 kali produksi dihasilkan 15 bungkus timus keju. Oleh karena itu didapatkan biaya produksi per 15 bungkus sama dengan 4.200 kali 15 sama dengan 63.000. Keuntungan yang diambil adalah 25%. Maka harga jual 15 bungkus timus keju adalah 25% kali 63.000 plus 63.000 sama dengan 78.750.000. Harga 1 bungkus timus keju adalah 78.750 per 15 sama dengan 5.300. Proyek laba atau rugi. Keuntungan yang didapat harga jual kali 15 kurangi biaya produksi sama dengan 5.300 kali 15 kurangi 63.000 sama dengan 68.900 dikurangi 63.000 sama dengan 5.900. BEP break even point. BEP produksi sama dengan total biaya bagi harga penjualan sama dengan 1.846.100 bagi 5.300 sama dengan 348. Penghitungan BEP total biaya bagi jumlah produksi sama dengan 1.846.100 per 450 sama dengan 4.102. Sekian, terima kasih. Ya, sudah. Untuk temannya ada yang menanggapi belum? Monggo. Ayo. Kalau nggak ada, Bu Ari. Ada?
Siapa? Bu Arin Ayu. review. Bu Arin Oh iya. ya. Untuk kelompoknya Rio, Bu Arin review ya. Iya, Bu. Tapi sudah Bu. prinsipnya proposalnya sudah bagus. Cuma ada beberapa yang perlu kalian perbaiki sedikit ya. Untuk opportunity itu kalau misalnya bahan baku mudah itu kan nanti masuk kekuatan saja. Tapi kalau opportunity terkait dengan pihak luar, misalnya membuka kesempatan pemilik toko makanan untuk menjual dan lain sebagainya, membuka peluang usaha kuliner dan lain sebagainya, itu ya koreksinya opportunity. Kemudian untuk strategi produk, logo sama label merek itu jangan cuma teori tapi ditentukan yang bagus apa. Nah, langsung logo kami ini, merek kami ini. Kemudian label kami ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan cuma itu hanya gambaran saja. Kemudian terkait rencana produksi bisnis, ini kalian baru merencanakan mau dimodifikasi apa, justru untuk modifikasi apanya itu masuk ke latar belakang bagian akhir dengan adanya latar belakang A, B, C, kemudian di bagian akhir maka kami akan memodifikasi dengan variasi bla 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 bla. Untuk itu kami membuka usaha makanan ini. Itu masuk di latar belakang ya. Justru kalau di rencana produksi bisnis ini terkait kalau produk kalian laku itu mau bagaimana, kalau tidak laku mau bagaimana ya. Oh iya, Bu. Iya. Catatannya itu. Kemudian untuk kerusakan. Untuk kerusakan alat, apakah masing-masing alat itu rusak dalam jangka waktu yang sama? Contoh di situ kompor dan lain sebagainya kok sama 30 bulan semua. Nah, ini sepertinya kan nggak logis karena antara kompor, tabung gas, dan lain-lain itu bisa rusak jangka waktu yang berbeda. Kalau misalnya baskom, 3 bulan bisa rusak, kompor 10 tahun baru rusak. Nah, ini tolong dicermati. Prinsip cara penghitungannya kalian sudah betul. Prinsip ya, cara penghitungannya sudah betul. Cuma supaya harga itu nanti kalian dapat yang sangat tepat gitu ya, dengan cara membuat biaya penyusutannya dengan teliti. Kalau 30 bulan semua itu nggak logis ya, tolong diganti itu. Oh iya. Kemudian untuk HPP tidak usah dibulatkan karena apa? Rp50 itu sangat berarti ya. Jadi pada saat kalian menentukan HPP, kemudian harga jual, keuntungan berapa dari HPP itu, menentukan harga jual, pasti kalian akan menemukan harga yang paling rendah. Maksudnya agar bisa bersaing. Kalau kalian sudah bulatkan atas dulu, kalian pasti dapat untungnya sangat banyak. Seperti itu ya. Jadi tolong untuk penentuan pembulatan itu nanti sudah penentuan harga jual, misalnya ketemu harga jualnya 1.750, mau dibulatkan 1.800, itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak terlalu banyak. Kemudian untuk payback period itu dihitung supaya kalian tahu dengan usaha itu kalian akan balik modal dalam jangka berapa hari atau berapa bulan. Udah, koreksinya cuma itu aja ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sangat bagus untuk kelas 12 kita. Ya, ada pertanyaan? Tinggal 5 menit lagi soalnya. Sepertinya nggak cukup ya untuk 3 kelompok. Dilanjut minggu depan, silakan kalian nanti bisa lanjutkan berdiskusi 5 menit dengan temannya. Bu Arin cukupkan sekian dulu. Semoga hari ini dapat mendapatkan tambahan wawasan sehingga untuk kelompok berikutnya semakin bagus dan tidak ada koreksi lagi ya.
Terima Ye. kasih. Bu Arin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.